Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fuad Al-Fadin SPDI, guru mata pelajaran pendidikan agama Islam di SMP Negeri 1 Karangwas, mahasiswa LKPD UIN Saizu Purwokerto, program pendidikan profesi guru batch 3 tahun 2025. Sekian perkenalan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk mengawali pembelajaran hari ini kita berdoa dulu. Silakan disiapkan programnya. Siap doa mulai. Selanjutnya berangkat semua hari ini ya. Apa ada yang tidak masuk? Kenapa? Kita doakan semoga teman kalian segera diberi kesembuhan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi yang berjudul iman kepada kitab Allah. Ya, berarti yang namanya iman berarti termasuk rukun nah, kan ada rukun iman, ada rukun Islam. Kalau rukun iman kepada kitab Allah itu termasuk rukun iman yang berapa? Ya, betul, rukun iman yang ketiga. Yang keempat itu iman kepada Rasul. Iman sendiri mempunyai definisi itu meyakini di dalam hati, kemudian setelah itu diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan perbuatan. Jadi tidak cukup iman itu hanya diucapkan dan diyakini, tapi harus dibuktikan dengan perbuatan. Kalau iman berarti kalau iman kepada kitab Allah, kita harus mempercayai dengan sepenuh hati bahwa Allah itu telah menurunkan kitab kepada para nabi dan rasul. Ya. Nah, di sini definisinya berarti beriman kepada kitab Allah berarti meyakini bahwa Allah, Al-Quran dan kitab-kitab suci lainnya adalah wahyu dari Allah. Yang pertama di sini mengandung keyakinan, harus yakin ya. Diyakin di dalam hati, kemudian dia meyakini bahwa ini boleh. Terus menerima isi kitab suci sebagai pedoman hidup. Jadi tujuan Allah menurunkan kitab suci kepada para nabi dan rasulnya itu untuk menjadi tujuan hidup para pengikutnya, untuk tujuan hidup hidupnya itu selamat dunia dan akhirat. Terus yang ketiga, pengamalan. Jadi segala ibadah, segala perbuatan yang dilakukan oleh umat manusia itu harus berdasarkan pada apa yang tercantum di dalam kitab-kitab. Kemudian yang kedua, menerapkan nilai-nilai yang ketaatan. Nah, patuh kepada perintah dan larangan yang tertulis di dalam kitab Allah. Jadi kita harus menaati segala apa yang ada di dalam, yang tercantum di dalam kitab-kitab Allah. Kemudian lanjut. Nah, kitab-kitab yang diturunkan Allah. Nah, ada berapa kali? 4 ya. Nah, ini kan kebetulan sudah terbagi 1, 2, 3, 4. Oke ya, kita bagi bahasa saja langsung. Ini kitab Taurat, ini kitab Zabur,
kitab Injil, ini kitab Al-Quran. Silakan masing-masing dari kelompok itu silakan cari, boleh googling, sudah buka HP-nya masing-masing ya. Nanti yang pertama itu yang perlu dicari tempat turunnya. Ya, kalau bisa pakai berarti tandanya ya. Tapi opsional kalau ada. Tempat turunnya dan klakson. Terus yang kedua itu bahasa yang digunakan. Oke, kemudian yang ketiga adalah isi kandungan dari kitab tersebut. Silakan, ini 3 poin yang dicari. Saya beri waktu 15 menit ya, sampai jam 8:05 nanti masing-masing kelompok maju presentasi. Boleh 3 orang yang maju perwakilan boleh melakukan. Nanti kelompok yang mengkaji kebenaran dan kalau bisa mengajukan pertanyaan. Sudah mudah dipahami? Ada pertanyaan? Silakan dikerjakan. Boleh googling. Sudah? Sudah semua? Aku mau dari selesai masih 5 menit dan langsung mungkin mewakili kelompok Taurat. Kalau malu membacakan kan bisa. Jadi yang pertama dulu yaitu kitab Taurat. Silakan maju untuk mempresentasikan hasilnya. Ayo, Bro. Ya langsung. Kami di sini, kami dari kelompok kitab Taurat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kitab Taurat menyaksikan kami tempat turunnya dan waktu kitab Taurat isi kandungan. Tempat turun kitab Taurat adalah di Gunung Sinai, Gunung Bukit Tur Sinai, terletak di Mesir pada abad ke-12 sebelum Masehi. Bahasa yang digunakan dalam kitab Taurat adalah bahasa Ibrani kuno, juga dikenal sebagai bahasa Ibrani Alkitab atau bahasa Ibrani Klasik. Kitab Taurat ini disebut perintah utamanya atau perintah larangan berhala, juga larangan menyembah, menyalahgunakan nama Allah, perintah larangan berzina, larangan
ketika sudah melakukan presentasi itu tidak geragap. Tadi kan terlihat bacanya kan seperti bukan bacanya tulisannya sendiri, bukan tulisannya sendiri, tapi minimal kalau sudah ada persiapan, paling tidak sebelum maju itu sudah mempelajari, ketika maju kan minimal tidak grogi, sudah paham letaknya, oh ini di sini, seperti itu ya. Jadi intinya dari kitab Taurat yaitu kitab yang pertama Allah turunkan kepada Nabi Musa di Bukit Sinai pada abad ke-12 sebelum Masehi. Isinya diantaranya yaitu tentang hukum dan ajaran untuk kaum Bani Israel, bukan Bani Israel ya. Kaum Bani Israel itu yang nantinya kemudian akan di masa depan itu dikenal sebagai kaum apa? Bani Israel, kaum Yahudi. Jadi bukan antara Bani Israel kaum Israel itu beda kan? Beda jauh. Nah, selanjutnya kelompok naga sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok sikap Zabur akan mempresentasikan hasil pengamatan kami. Tempat turunnya diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Daud alaihissalam di Yerusalem sekitar abad ke-10 sebelum Masehi. Bahasa yang digunakan bahasa Kipti. Jika disikan mulai dari kitab yang rohani Mazmur berisi hikmah, nasihat ujian kepada Allah tentang ungkapan pengalaman spiritual Nabi Daud seperti ungkapan dosa dan sukacita atas kemenangan tanpa menemukan hukum syariat karena mengikuti syariat Nabi Musa. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini yang kedua yaitu kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud. Cuma beda tempat ya. Kalau Nabi Musa itu di Mesir di Bukit Sinai, kalau Zabur itu di Yerusalem. Nah, tahunnya sama-sama untuk kaum Bani Israel atau kaum Bani Yahudi. Kemudian isinya ini melengkapi kitab yang turun sebelumnya, berarti melengkapi kitab Taurat, yaitu tentang puji-pujian dan hikmah. Kalau zaman sekarang ya secara Islami ya sholawatan, puji-pujian seperti itu ya. Oke, kelompok yang berikutnya, kelompok kitab yang ketiga yaitu kitab Injil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kitab Injil akan mempresentasikan hasil baca kelompok kami. 1. Tempat turunnya kitab Injil Yerusalem pada awal abad ke-1 Masehi. 2. Bahasa yang digunakan adalah Suryani. Isi kandungan dari kitab Injil, perintah untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ajaran diajarkan dari nafsu duniawi, serta perintah saling menyayangi antar sesama. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama dengan Zabur, beda waktu ya. Kalau kitab Injil itu diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam dan isinya yaitu tentang ajaran kasih sayang dan keselamatan bagi umat manusia. Di kitab Injil juga dijelaskan bahwa nanti setelah Nabi Isa itu masih ada satu nabi lagi sebagai penutup nabi atau pertama nabiin, yaitu Nabi Muhammad SAW. Sama seperti kitab sebelumnya, fungsinya sama sebagai pelengkap atau istilahnya membenarkan dari kitab yang turun sebelumnya, melengkapi. Gitu ya. Dan kitab yang terakhir yang diturunkan
Al-Quran. Ini yang kitab paling terakhir, dan di dalam isi kitab Al-Quran juga mencakup kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Ya, silakan untuk kelompok Al-Quran maju mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kitab Kami dari kelompok kitab Al-Quran akan mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Tempat turunnya atau waktu kitab Al-Quran. Al-Quran pertama kali diturunkan di Gua Hira yang terletak di sebuah bukit bernama Jabal Nur dekat kota Mekah pada malam 17 Ramadan tahun 1910 Masehi. Bahasa yang digunakan Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab. Isi kandungan dari kitab akidah atau keimanan, ajaran tentang kepercayaan kepada Allah, malaikat, kitab, Rasul, hari akhir, dan takdir, syariah atau hukum dan ibadah, petunjuk tentang tata cara beribadah dan aturan hidup bermasyarakat, akhlak atau budi pekerti, tuntunan berperilaku baik kepada Allah sesama manusia dari Allah. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Oke ya, betul. Al-Quran itu diturunkan bukan di Gua Hira ya, maaf. Wahyu yang pertama lah ya diturunkan di Gua Hira, yaitu surat apa? Al-Alaq ayat berapa? 1 sampai 5. Karena kalau ada pertanyaan wahyu pertama yang diturunkan apa, kalau jawabannya cuma surat Al-Alaq yang 4. Karena surat Al-Alaq sendiri itu terdiri dari berapa ya? 19. Makanya kalau ada pertanyaan sebutkan wahyu yang pertama turun. Kalau yang pertama turun itu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Diturunkannya di Gua Hira, dan diturunkan itu secara berangsur-angsur. Isinya petunjuk dan rahmat bagi seluruh orang. Jadi tidak hanya untuk satu golongan tertentu. Kalau Taurat, Zabur, Injil kan hanya untuk kelompok kaum tertentu, yaitu Bani Israel atau yang dikenal dengan sekarang itu kaum Yahudi. Tapi kalau Al-Quran itu petunjuk dan rahmat bagi seluruh alam semesta, bagi orang yang mau mempercayai adanya Allah. Itu diturunkannya secara berangsur-angsur. Kalau di buku itu selama berapa bulan? Berapa tahun? 23 tahun. Ada yang berpendapat 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Itu diturunkannya berangsur-angsur. Kemudian Al-Quran sendiri pada awalnya itu tidak dibukukan, tidak dalam bentuk kitab atau mushaf, tapi bentuk ada yang ditulis di lepah kurma, tulang binatang, batu, dan lain sebagainya. Kenapa pada saat itu Al-Quran tidak dibukukan? Ada yang tahu alasannya? Karena takut tercampur dengan perkataan Nabi. Seperti yang kita ketahui bahwa Al-Quran kan isinya firman-firman Allah, sedangkan perkataan Nabi istilah lain disebut apa? Hadis. Makanya ketika zamannya pertengahan zaman Nabi masih ada, itu Al-Quran belum dibukukan. Ya, itu pertama. Terus pada saat itu juga masih banyak penghafal Al-Quran. Itu makanya Al-Quran pada zaman Nabi, kepemimpinan Nabi itu belum dibukukan. Tapi setelah Nabi wafat, kemudian khalifah penerusnya itu mulai berpikir, dulu pas zamannya pemerintahan Nabi melalui proses perjuangan dakwah Islam melalui banyak pertempuran ya, ada perang Badar, perang Uhud, perang Uhud. Nah dari pertempuran itu akibatnya timbul korban selain di pihak kaum kafir, juga banyak korban dari pihak kaum muslimin yang kebetulan korban tersebut adalah para penghafal Al-Quran. Karena takut nanti Al-Quran hilang, akhirnya
Al-Quran itu mulai dibukukan, ditumbuh-tumbuhkan. Jadi satu celak. Ya. Terus tulisannya seperti apa? Tulisannya sangat jauh berbeda dengan Al-Quran zaman sekarang. Al-Quran dulu itu mushaf dulu itu ditulis tanpa harokat dan tanpa tanda titik-titik. Biasanya kan ada harokatnya, tidak ada titiknya itu. Kalau zaman dulu pertama kali itu tidak ada supaya cacing kepanasan. Nah kemudian semakin kesini barulah muncul ilmu yang apa isinya itu tentang mempelajari cara membaca Al-Quran dengan benar-benar jenis apa? Seperti Al-Quran itu ilmu taj. Setelah itu Al-Quran titik-titik kemudian halaman sampai sekarang. Nah kalau misalnya Al-Quran itu sebenarnya luar biasanya sampai sekarang. Makanya mukjizat Nabi Muhammad yang paling luar biasa. Karena apa? Sampai sekarang masih ada. Kalau zaman Nabi. Nah tujuan utamanya diturunkannya kita tidak Allah yang pertama itu sebagai hidayah, ya, menuntun manusia menuju jalan yang benar dan lurus. Jadi kalau mau hidupnya benar, selalu di jalan yang lurus, patokannya itu tidak Al-Quran terus sebagai petunjuk membimbing manusia dalam menjalani kehidupan di dunia. Ini dogma mana yang betul, mana yang salah, mana yang perkara diridhoi oleh Allah, mana yang perkara tidak diridhoi oleh Allah. Kalau mau tahu belajar ngaji Al-Quran. Terus sebagai rahmat, menjadi sumber rahmat dan kasih sayang Allah kepada manusia. Karena setiap kalian membaca terutama kitab suci Al-Quran itu per huruf loh, itu mengandung pahala yang luar biasa. Contoh katakanlah kalian baca alif lam mim berapa huruf? 3 huruf. Pahalanya luar biasa. Ini baru 3 huruf. Al-Quran berapa surat? 37, 114 surat, 6.666 ayat, berapa ratus ribu surat ayat. Terus di dalam Al-Quran itu menegakkan keadilan dan mencegah kezaliman di umat. Nah, jadi intinya kesimpulan pada pembelajaran pada hari ini yaitu yang pertama, kitab suci yang turun itu yang pertama berfungsi untuk melengkapi kitab suci yang turun sebelumnya. Nah, berarti yang turun terakhir yaitu Al-Quran yaitu sudah melengkapi ketiga kitab yang sebelumnya turun. Buktinya apa? Karena di dalam kitab suci Al-Quran juga menceritakan isi kitab-kitab yang turun sebelumnya. Nah, terus kesimpulan yang kedua, dari keempat kitab yang turun tersebut itu berbeda, tapi kesemuanya itu mempunyai satu tujuan ajaran yang sama kepada umat manusia, yaitu ajaran tentang tauhid. Apa itu tauhid? Tauhid itu satu, yaitu ajarannya tentang mengesahkan Allah, mengesahkan Tuhan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau begitu, karena waktu kita sudah habis, maka saya cukupkan sampai di sini. Ya, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.